Bisa tidak? Kalian tidak kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat
untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب مش كده يا مش كده mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب مش كده يا مش كده mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب Museum merupakan salah satu tempat untuk menyimpan berbagai benda-benda bersejarah di masa lampau.
Tetapi ternyata di beberapa belahan dunia terdapat beberapa museum yang menyimpan benda-benda unik bahkan mengerikan. Dan malam ini On The Spot telah merangkumnya dalam 7 museum terunik di dunia. Museum terunik yang pertama di dunia yaitu Museum Botol Susu yang berada di Inggris. Ide membuat museum botol susu ini tercetus dari seorang pria bernama Paul Look. Pria yang pernah bekerja sebagai pengantar susu ini pertama kali mulai mengkoleksi botol susu sejak ia berusia 9 tahun dan koleksi botol susu pertamanya ia dapatkan pada tahun 1987 lalu. Dan sekarang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 10.000 botol susu. Karena hobinya mengkoleksi botol susu itulah, akhirnya pria berusia 33 tahun ini memutuskan untuk membangun sebuah museum kecil di belakang rumahnya untuk menampung semua koleksinya tersebut. Dalam mengkoleksi botol susunya, Paul tidak sembarangan. Dia hanya mengkoleksi botol susu yang ada merek pabriknya saja. Dan dari ribuan botol susu yang dimilikinya, Paul mempunyai satu botol susu yang benar-benar langka dan hanya satu-satunya di dunia, yaitu botol susu berwarna hijau keluaran tahun 1890. Hingga sekarang, Paul pun masih terobsesi dengan botol susu dan akan terus mengumpulkan berbagai botol susu. Museum unik selanjutnya adalah salah satu museum paling besar di Avanos, Kapadokia, Turki, yaitu Museum Rambut. Museum yang terletak di bawah toko tembikar Galips ini dibangun oleh seorang pembuat gerabah bernama Ses Galip. Hampir semua isi museum ini ditutupi oleh rambut, mulai dari dinding, langit-langit, dan semua permukaan lainnya kecuali lantai. Selain itu terdapat juga kucir rambut dari para wanita pengunjung museum ini yang dilengkapi dengan potongan kertas dan alamat sepemilik rambut dengan total rambut mencapai 16.000 rambut. Rambut-rambut yang dikumpulkan ini mempunyai warna-warna yang berbeda karena dikumpulkan dari rambut-rambut wanita di seluruh dunia. Ide pembuatan museum ini dimulai sejak 30 tahun yang lalu saat salah seorang teman Galip memberikan potongan rambutnya sebagai tanda kenang-kenangan. Sejak itulah setiap wanita yang mendengar dan mengunjungi tempat ini memberikan potongan rambut dan alamat mereka kepada Galip. Museum rambut ini tidak memungut biaya masuk dan para wanita yang datang ke museum ini tidak diharuskan menyumbangkan rambut mereka. Tetapi jika Anda ingin melakukannya, Anda cukup mengunting sedikit rambut Anda dan menuliskan nama dan alamat lengkap. Museum ternyata tidak hanya identik dengan barang-barang peninggalan masa lampau saja. Buah pisang pun ternyata bisa dijadikan ide untuk membuat sebuah museum. Setelah memimpin selama 38 tahun di Banana International Club, Ken Bannister akhirnya mempunyai ide untuk mendirikan museum pisang yang diberi nama International Banana Club Museum. Meski bernama Museum Pisang, tetapi ternyata isinya bukan hanya berbagai macam buah pisang. Di museum ini berisi segala macam benda dengan satu tema yang sama, yaitu pisang. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, Bannister akhirnya membangun museum yang berlokasi di Palm Springs, Amerika ini. Museum yang dibangun pada awal 2010 lalu tersebut ternyata menjadi target utama tujuan wisata di tahun 2011 ini. Di Museum Pisang ini ada lebih 17.000 benda yang bertemakan pisang, mulai dari baju, keramik, jam, sampai sofa. Uniknya, barang-barang yang ada di museum ini tidak semuanya milik Bannister, melainkan milik sejumlah penggemar pisang yang ingin menaruh barang-barangnya di museum tersebut. Karena keunikannya tersebut, akhirnya Guinness Book of World Records mencatat museum ini sebagai the world largest collection devoted to any one fruit. Jika tadi ada museum pisang, kali ini ada salah satu museum yang telah menjadi makanan pokok di Jepang, yaitu ramen. Dibuat oleh Momofuku Ando, museum yang terletak di kota Yokohama, Jepang ini lebih dari sekedar museum biasa. Berbentuk seperti teater O yang dikelilingi oleh mie, museum ini banyak sekali memamerkan koleksi kemasan mie. Di tempat ini juga dipamerkan sejarah mie dan penemuan ramen, aneka sumpit, dan bentuk aneka mangkuk mie. Dibangunnya museum ramen ini bertujuan untuk memuaskan para pencinta mie ramen, khususnya anak muda Jepang yang gemar menyantap mie. Museum ramen sendiri terdiri dari 3 lantai dan pengunjung yang datang ke sini dapat melihat variasi hidangan yang tidak terhitung jumlahnya. Museum terunik
terunik di dunia selanjutnya adalah Museum Toilet atau disebut juga dengan Sulap Museum. Museum yang terletak di India ini didirikan oleh Dr. Bineshwar Pathak, seorang petugas sanitasi. Di museum ini dipamerkan beragam koleksi kloset, mulai dari zaman tradisional sampai dengan yang modern yang merupakan evolusi toilet dari seluruh dunia. Salah satu koleksinya adalah replika kloset milik Raja Louis XVIII dari Prancis. Selain itu, museum ini juga dilengkapi dengan sejarah tentang kloset dari masa ke masa. Museum toilet ini buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 10 hingga 17 waktu setempat dan tidak dipungut biaya masuk. Jika Anda mengalami patah hati, jangan buru-buru membuang barang pemberian mantan kekasih Anda. Karena siapa tahu barang tersebut bisa Anda pajang di Museum of Broken Relationship atau disebut juga Museum Patah Hati. Ide awal pembuatan Museum Patah Hati ini diprakarsai oleh Olinka Vistika dan Rajan Grubisic yang kerap menjadi tempat curhat teman-teman mereka yang sakit hati karena cinta. Barang-barang dipamerkan di museum yang bertempat di Tristan Bates Theatre London, Inggris ini adalah salah satu gaun pernikahan yang berakhir perceraian sampai dengan boneka teddy bear yang bertuliskan I love you dari seorang mantan kekasih yang berselingkuh, hingga benda-benda yang sudah tidak jelas lagi bentuknya karena sempat dibuang, rusak atau terlalu lama disimpan. Barang-barang yang dipajang ini merupakan pemberian sukarela dari ratusan orang yang patah hati dari seluruh dunia, lengkap dengan kisah cintanya. Sebelumnya pada tahun 2010 lalu, pameran seperti ini pernah diadakan di Kroasia, dan sampai saat ini Museum of Broken Relationship berhasil mengumpulkan 700 benda berisi kenangan menyedihkan. Dan museum terunik di dunia yang terakhir adalah Museum Kematian atau disebut juga The Museum of Death. Museum yang berlokasi di Hollywood, Amerika ini didirikan pada tahun 1995 oleh James Haley dan Kathy Solch. Tujuan didirikan museum ini adalah memberikan pelajaran dan kenyataan tentang adanya kematian kepada masyarakat. Di dalam museum ini dipamerkan berbagai tragedi pembunuhan, menampilkan video otopsi dan pembunuhan berantai, video kematian dan berbagai koleksi permanen. Tetapi semua itu hanya replika yang dibuat menyerupai aslinya. Mengunjungi museum ini membutuhkan waktu 45 menit hingga 1 jam lamanya dan tidak ada batas usia untuk masuk ke dalam museum ini. Pemirsa, itulah 7 museum terunik di dunia versi on the spot.